Nah, kaitannya dengan sebab di sini ikhwah sekalian, muncul juga 3 kelompok. Kelompok yang pertama mengingkari sebab secara totalitas. Ini Jabriyah dan orang-orang Sufi gulat. Jadi dia gak mau berobat karena berobat itu bukan sebab kesembuhan. Dia gak mau makan, gak mau menikah, semuanya diingkari semua sebab. Kemudian yang kedua, ada orang yang hulu terhadap sebab. Ya, pokoknya apa saja dianggap itu sebab, dijadikan sebab. Termasuk cium tangannya kiai dijadikan sebagai sebab sumber keberkahan. Bekas minumnya kiai diminum karena sudah menjadi sebab sumber keberkahan. Nah, ini salah juga. Nah, yang ketiga, inilah yang benar, orang yang menjadikan sebab sebatas pengakuan syariat. Yang diakui syariat sebagai sebab itu juga diakui, yang tidak. Makanya di sini ada satu ungkapan dari ulama, al-iltifatu ilal asbabi syirkun fit tauhid. Jadi berpegang teguh kepada sebab totalitas menjadikan bahwa sebab itu satu-satunya syirik di dalam tauhid. Artinya apa? Dia tidak mengakui Allah, tidak mengakui takdir. Pokoknya siapa yang minum obat ini pasti sembuh. Nah, ini Pak, mungkin yang dimaksudkan syirik besar. Makanya menjadikan sebab yang tidak diakui oleh syariat menjadi sebab itu ada 2 macam. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Kapan syirik kecil? Ketika dia masih mengakui bahwa segala sesuatu itu yang menetapkan Allah, cuma saya pakai sebab ini sebagai perantara, sementara perantara ini tidak diakui oleh syariat. Nah, ini syirik. Contoh tadi, jimat. Saya yakin sembuh itu datang dari Allah, tapi berkat keris saya ini, dagangan saya jadi laris. Jadi keris membuat laris dagangan, logis enggak Pak? Ilmiah enggak? Nalar enggak? Tapi kalau sekarang yang memberikan sumber pengelarisan, yang bikin sumber rezeki adalah Allah, tapi tim sosmed saya inilah sebagai perantara untuk apa? Membikin barang-barang saya itu laku. Boleh enggak ini? Boleh, karena sosmed menjadi wasilah jual beli. Sebab yang yang apa? Ilmiah. Tapi kalau keris dari mana? Apalagi supaya baksonya laris dikasih celana dalam. Jadi sejak kapan celana dalam bekas ini bisa menjadi penglaris? Nah, kan gitu Pak. Itu. Kalau dikasih daun ganja mungkin kali ya, sedap ya, wajar nggak tuh? Oke, jangan antum jualan ini, anak bahaya ini. Oke, selain itulah saya jualan bakso, ya. Setelah saya tambahi bumbu umpamanya daun bawang merah, jadi makin sedap. Syar'i enggak ini? Ini sebab ini ilmiah enggak? Ilmiah. Berarti saya mulai sekarang campur daun itu bawang. Kalau bikin sop ikan itu Pak, kalau dikasih daun ini kemangi, itu ternyata lebih enak, lebih sedap, lebih di lidah itu enak. Berarti daun kemangi ini bisa menjadi sebab sedapnya masakan. Boleh enggak itu? Ilmiah enggak? Ilmiah. Tapi kalau dikasih BH jadi sedap, ini di mana ilmiahnya? Gitu loh Pak. Jadi meskipun ana yakin yang bikin laris ini Allah, yang bikin semua rezeki ini datang dari Allah, cuman BH ini saya jadikan sebab untuk larisnya dagangan saya. Nah, sebab ini karena enggak syar'i, syirik kecil.
Tapi kalau dia menyatakan bahwa saya nggak percaya, rizki ini semuanya yang menentukan adalah Allah, bahkan yang menentukan larisnya dagangan saya ini adalah katok bekas, kacu bekas, atau BH bekas yang datang dari dukun, ditambah lagi centong yang 75 juta. Ini yang bikin saya kaya raya, ini yang bikin laris dagangan saya. Syirik besar. Tuh bedanya, tahu nggak? Nah itu. Makanya di sini kenapa disoal oleh Syekh? Karena memang banyak terjadi di kalangan umat Islam dan tidak banyak yang menyadari itu syirik. Karena khofinya samarnya di mana, Pak? Tadi orang awam mudah nggak bisa membedakan bahwa saya tetap yang percaya yang menjadi sumber rezeki adalah Allah, yang menetapkan larisnya adalah Allah. Sarana prasarana ini hanya sebagai sebab. Ada nggak yang bisa memilah-milih seperti itu? Sulit. Makanya disebut dengan syirik khafi. Makanya di sini al-iltifatu ilal asbab, bergantung penuh pada sebab adalah syirkun fit tauhid, syirik di dalam tauhid. Wa mahwul asbab, menolak sebab secara keseluruhan, nggak percaya sebab secara keseluruhan. Taghyirun fi wajhil aqli, cacat di otak. Akal sehat mana yang antum pakai? Dungu banget antum. Sekarang nggak mau sebab sama sekali. Sakit nggak mau ke rumah sakit. Makan supaya ini nggak mau makan. Nggak mungkin. Wah, saya bisa punya anak tanpa nikah. Saya bisa kenyang tanpa makan. Saya bisa sembuh tanpa berobat. Cacat di otak itu. Makanya kata para ulama mengatakan menolak sebab secara totalitas adalah cacat di dalam otak. Wal i'radu 'anil asbabi bil kulliyah, berpaling dari sebab secara keseluruhan, enggak percaya sama sekali. Qadahun fi syar'i, membikin syariat itu celak, cacat. Agama mana yang ngajarin antum seperti itu? Dalil mana yang kamu pakai bahwa di dalam hidup ini tidak berjalan sebab akibat? Orang masuk surga aja sebabnya amal. Orang supaya dapat rezeki karena kerja, itu diakui oleh syariat kok. Bahkan para rasul, para nabi bekerja semua. Nabi Adam bertani, Nabi Daud pakai baju perang, Nabi Sulaiman menganyam anyaman terbuat dari kurma. Bahkan Nabi Idris, Nabi Muhammad mengatakan, ma min nabiyyin bu'its illa wa qad ra'al ghanam, tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bagaimana antum mengatasnamakan syariat, menolak semua sebab itu? Makanya disebutkan qadahun fi syar'i. Wallahu a'lam.